في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. Kapal kayu hanya berat. Dadang bilang cakep ya. Cakep. Memuat penuh si pohon jati. Jadi moderatornya Ustadz Abdul Somad. Kaki gemetar tak bisa berhenti. Agar-agar dimakan pengganti roti. Roti kosong tak ada sisa. Biar gemetar saya segera berhenti. Baik diminta UAS memulai ceramahnya. Masih ada satu. Roti jala enak sekali dimakan bersama si kuah gulai. Rasa sudah tak sabar lagi. Dipersilakan Tuan Guru segera memulai. Bapak Ibu sekalian, inilah yang telah kita nanti-nantikan dari tadi pagi. Mudah-mudahan matanya sudah mulai melek ya, karena kita di jam-jam yang berat, tapi saya yakin kehadiran beliau, Tuan Guru yang sudah kita tunggu, yang sudah diantarkan tadi dengan juga Tuan Henry ya, akan mulai dan akan membuat mata kita melek. Tapi sebelum mulai Ustaz, jadi teman-teman ini sebagian besar adalah peserta, tadi sudah disampaikan, angkatan 1, 2, dan 3 manajemen masjid yang kebetulan saya mengisi setengah harinya Ustaz. Materinya adalah mengenai visi. Yang saya contohkan adalah Korea. Bagaimana Korea sekarang dikenal karena punya visi. Nah, tapi sebenarnya agak kurang nyambung mungkin masjid dengan Korea. Tapi hari ini Ustadz akan menyambungkan itu semua. Insya Allah Ustadz ya. Sehingga yang saya sampaikan mudah-mudahan nyambung. Tidak salah yang saya sampaikan dengan apa yang Ustadz akan sampaikan. Bapak Ibu sekalian, tuan-tuan, para pengurus masjid, para ormas, orang-orang masjid, kita simak dan dengarkan yang disampaikan oleh Tuan Guru kita. Untuk itu kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Anak raja mendaki bukit tidak lupa katun. Saya sangka ini acara manajemen rupanya balas panen. Anak raja menuai padi. Saya sangka di kampung Gunung. Raja menyelam. Menyelam.
Yang pertama, ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, sebelum sampai ke Madinah singgah dia ke Taif. Yang pertama maka masjid dibangun adalah sebelum rinduan spiritual yang pertama singgah ke Libya, lanjut ke Tunisia. Di Tunisia juga yang paling dikenal adalah masjid itu ada itulah dia. Maka di sana juga adalah bangunan masjid yang hari ini dijadikan sebagai situs museum, sebagai tidak tempat ibadah, bahkan tidak boleh mengumandangkan azan di situ. Itulah dia masjid yang ada di Alhambra di Cordova. Tapi saya ingin mengatakan bahwa raja-raja, sultan-sultan zaman dulu itu ingin mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW membangun masjid, dan itu ditunjukkan oleh raja-raja Melayu. Ketika Habib Abdurrahman Al-Gadri mendirikan kota Pontianak, maka di tepi sungai itu yang pertama dia bangun adalah masjid. Lalu kemudian Kesultanan Siak Sri Indrapura, dari Siak ke Pekanbaru, Senaplan, yang pertama mereka bangun sebelum pasar itu adalah masjid yang sampai hari ini tegak berdiri, Masjid Raya Senaplan. Lalu kemudian di Pulau Penyengat menjadi kenang-kenangan untuk Engku Putri Hamidah, itu juga yang didirikan adalah masjid. Baik sejarah di Makkah Madinah maupun di Afrika Utara sampai ke negeri-negeri Melayu, maka masjid. Nah, bagi kita yang tak punya kekuasaan, hanya sebagai ketua masjid, hidupkan adalah masjid itu. Tak perlu membuat masjid baru, kecuali kalau memang kita dititipkan Allah kekuasaan, buat masjid. Jangan mati sebelum bangun masjid. Amin. Kalau sudah ada masjid, dimakmurkan. Sudah pensiun, bangun masjid. Karena banyak beberapa orang tak tahu dia apa mau dia buat setelah di akhir-akhir usia. Dulu memang tak pernah ke masjid, lalu kemudian waktu masih ada jabatan ke masjid disambut orang dengan gegap gempita, dibentangkan karpet, tola'al badru alaina, pakai baleho. Lalu kemudian setelah tak ada jabatan ke masjid, orang tak menegur sapa, balik langsung berkunang-kunang, mati. Nah, ini poin yang pertama yang ingin saya sampaikan. Bagaimana kita meninggalkan sesuatu yang kita tinggalkan itu menjadi amal jariah, yaitu bangunan masjid. Saya sendiri itu memang cita-cita hidup saya, kalau bisa sebelum, kalau meresmikan masjid sudah banyak, tak pernah ikut membangun, tanda tangan aja prasasti banyak sekali. Tapi saya ingin
sebelum mati paling tidak membangun masjid. Karena kalau hanya sekedar tanda tangan prasasti, letakkan batu pertama, saya khawatir nanti semua yang membangun masjid dari mulai kepala daerah, orang-orang kaya, donatur disuruh masuk surga, terus dibisikkan malaikat yang tanda tangan tidak. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa yang paling tertinggi adalah bangun masjid. La yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Kalau tak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Mesti melibatkan diri dengan masjid, membangun masjid, mensupport pembangunan masjid, mengendorse pembangunan masjid, menjadi pengurus masjid, meramaikan masjid, asal jangan menjadi provokator dalam masjid. Waman azlamu mimman, tidak ada orang yang paling zalim melebihi orang yang mana'a masajidallah, melarang orang lain memakmurkan masjid. Saya sebetulnya Pak Ustadz udah lama mau ke masjid tuh. Kenapa kau tak datang ke masjid? Itulah gara-gara bapak itu pengurus, segan saya ke situ. Justru terhalang orang karena kita. Nah ini jangan sampai demikian. Jadi poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kita melibatkan diri dengan masjid. Poin yang kedua, Nabi SAW tidak hanya sekedar sholat, tapi setelah itu ada yang kita kenal sekarang dengan istilah, ada namanya tabligh akbar, ada namanya majelis ilmu, apapun itu namanya. Tapi yang jelas kita kelola transformasi ilmu pengetahuan di masjid itu dengan baik, dari mulai maghrib ke isya. Tak usah panjang-panjang, pengajian hanya dari maghrib ke isya 45 menit. Hari Senin malam Selasa akidah sifat 20, wujud tidak baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa daniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Hari Selasa malam Rabu fikih, pembahasan tak usah panjang-panjang, hukum bismillah jahar dan sir menurut 4 mazhab, hukum membaca Fatihah bagi makmum menurut 4 mazhab. Kata orang Melayu, kalau mencincang biarlah putus, kalau mencincang sampai ke landasan. Nah, daripada kita kaji yang tak tentu arah, tak tahu tepinya, di mana dasarnya, kemana dalamnya, maka lebih baik mengkaji tema yang tematik, yang spesialis, yang jelas, yang meragukan umat terjawab dengan ke masjid. Sehingga ketika dia pulang masjid, saya sebetulnya penasaran selama ini hukum baca Fatihah bagi makmum. Alhamdulillah setelah selesai dari sholat masjid tadi, dapat saya jawabannya Pak Ustaz. Jangan sampai orang terkesan, saya sebelum ke masjid itu tenang, saya habis dari masjid ini makan kacau kepala saya. Hari Rabu malam Kamis hadis-hadis pilihan. Hari Kamis malam Jumat tafsir surat Yasin. Karena selama ini dia sudah baca Yasin bolak-balik tapi tak paham maknanya, bagaimana kronologisnya, apa fadilah keutamaannya per ayat-ayat. Kamis malam Jumat baca Yasin, Jumat malam Sabtu mengkaji masalah akhlak, tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Bagaimana menghilangkan sifat riya, sum'ah, takbur, hasad dengki, busuk hati. Setelah hati dibersihkan, bagaimana diisi dengan ridha, tawakal, qanaah, zikir, menurunkan sakinah ke dalam hati. Kajian-kajian tasawuf. Kalau anti dengan tasawuf, pakai istilah lain, tazkiyatun nafs. Banyak orang tasawuf pinah, tak usah kaji-kaji tasawuf. Kalau tazkiyatun nafs, bagus, padahal isinya itu juga. Sama macam mana, saya ini tak bisa makan ikan Pak Ustaz, tapi kalau ikan itu di blender campur tepung, ini mau, boleh, padahal ikan juga. Nah, jadi banyak kadang orang ini anti terhadap satu istilah, tapi kalau diolah, dia mau. Hari Sabtu malam Ahad, itu baru kajian umum, tabligh akbar atau khusus anak muda dan lain sebagainya. Sore hari Jumat ba'da asar itu pengajian ibu-ibu. Dua yang mesti dikhususkan, ibu-ibu dengan anak muda. Ibu-ibu ini ada fikih perempuan yang dia malu kalau didengar laki-laki, dan itu diminta oleh sahabat perempuan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi mengabulkan.
Sayyidatuna Aisyah membahasakannya ke Nabi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dipahami. Kemudian anak-anak muda dikhususkan, karena banyak anak muda tak mau mengaji sama orang tua. Jadi kalau kita tanya, kenapa kalian tak mau datang pengajian? Kami sebetulnya mau ngaji Pak Ustadz, tapi judulnya membuat kami lemas. Malam pertama di alam kubur. Padahal mereka ini anak-anak muda, dan anak muda tidak mau diceramahi. Mereka maunya dialog interaktif. Dibuat meja, kursi panjang, narasumber terdiri dari dokter, polisi, tentara, DPR, tokoh masyarakat, pembawa acaranya anak muda, baca Qur'annya anak muda, dialognya dengan bahasa gaya anak muda. Mungkin masing-masing orang hanya 5 menit pembukaan, lebih banyak interaktif generasi milenial atau ustadz-ustadz muda. Nah ini kalau tidak kita garap anak muda ini, dia akan digarap oleh komunitas-komunitas lain. Banyak sekarang kita ke masjid, pengalaman pribadi saya menyampaikan tausiah di masjid, isi masjid itu 70 ke atas sama 7 tahun ke bawah. Antara yang paling ribut dengan yang tak berbunyi sama sekali. Jadi pas kita tanya, kenapa 70 ke atas sama 7 tahun ke bawah ini? Anak-anak remajanya mana? Sudah habis diambil warnet, Pak Ustaz. Tidak lagi ada anak-anak yang mau ke masjid. Nah ini tanggung jawab kita bersama. Kita berpikir, kenapa mereka lari dari masjid? Padahal Zaid bin Sabit itu ketika Nabi meninggal umurnya 20 tahun. Dialah yang menjadi penterjemah Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu, selama dia jadi penterjemah itu umumnya 15, 16, 17, 18. Abdullah bin Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis itu, ketika Nabi meninggal umurnya 18 tahun. Abdullah bin Abbas ketika Nabi meninggal umurnya 15 tahun. Yang paling tua di antara banyak periwayat hadis adalah Abu Hurairah, ketika Nabi meninggal umurnya 33 tahun. Yang lain itu di bawah, yang banyak-banyak meriwayatkan. Anas bin Malik ketika Nabi meninggal umurnya 20 tahun. Khadimtun Nabi 10 sinin. Aku menjadi pelayan Nabi 20 tahun. Diserahkan emaknya Ummu Sulaim ke Nabi umur 10 tahun. Jadi anak-anak remaja ini didekatkan dengan Nabi, dan akhirnya ketika Nabi meninggal, mereka lah periwayat hadis paling banyak. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Aus. Nah, ini semua mesti dikelola anak muda, mesti ada regenerasi dalam sebuah jalinan yang disebut dengan transformasi ilmu pengetahuan, dikelola dengan baik. Pengurus masjid mesti punya visi misi. Tabligh akbar sudah dibuat, ustadz-ustadz sudah didatangkan pengajian, tapi kemudian ditanya jamaah, apa mau jamaah? Ditulis di kertas polling, ustadz apa yang mau dimintakan ke depan, siapa yang mesti mengisi, tema-tema apa saja. Jadi saya diundang ke Malaysia dulu sebelum Covid itu setahun 2 kali, dan nampaknya saya memberikan tausiah, tapi sebetulnya banyak yang saya copy dari program-program itu. Misalnya tadi yaitu pengajiannya dari maghrib ke isya. Orang kalau dibuat pengajian dari maghrib ke isya, otomatis dia sholat berjamaah 2 kali, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Di tempat kita dibuat pengajiannya setelah isya. Ustadznya lebih dulu datang, duduk ustadz jam 8, acara baru dimulai jam 8.30. Diumumkan 3 kali, jamaah sekalian ustadz sudah datang, silakan datang. Nah ini akhirnya orang tidak ke masjid. Hari-hari besar Islam bagus, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, melepas jamaah haji, halal bihalal, tahun baru hijrah, ini bagus. Tapi membuat acara kajian menunggu PHBI, panitia hari besar Islam, ini kurang baik. Di pengajian yang bersifat serial fikih, serial hadis, serial tafsir, serial akidah, ini serial akhlak, 3 ini mesti ada. Akidah, fikih, akhlak. Karena inilah
dasar dari hadis Jibril bertanya ke Nabi tentang akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman. Lalu Nabi jawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Itulah dia dasar ilmu akidah. Akhbirni anil Islam. Lalu Nabi menjawab, antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Itulah dia fikih. Akhbirni anil ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itulah dia cikal bakal dari ihsan yang disusun menjadi ilmu yang tersendiri dan sistematis. Ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu akhlak atau tasawuf atau tazkiyatun nafs. Ketiga-tiganya yang mesti ada di masjid, karena kalau tidak nanti ilmu tidak seimbang. Fikih saja, fikih itu bagus, tapi kalau masyarakat hanya diajarkan fikih saja, nanti dia tidak bayar zakat karena dia tidak diajar akhlak. Paham dia fikih, saking masaknya fikih itu sampai dia tak bayar zakat. Asal sudah tabungannya mau 85 gram, nah itu dia pun mulai beli tanah, beli mobil, beli apa. Pas ditanya, kok tak bayar zakat? Cek aja sendiri, tabungan tak cukup, saking masaknya fikih. Tapi kalau diajarkan dia akidah, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu, banyak duit, kenapa tidak berzakat? Ini poin yang kedua. Kita sebagai manusia memberikan kontribusi ke masjid, membangun masjid, memakmurkan masjid, mengisi masjid, mengajak orang meramaikan masjid. Poin yang kedua adalah melalui ilmu pengetahuan. Jadi beberapa masjid yang saya kunjungi itu kajian-kajiannya tidak putus brilian. Dan saya sendiri selalu menganjurkan, kebetulan jurusan dulu hadis, kalau pakai kitab berawal dari hadis yang paling sedikit Arba'in Nawawi, 40 hadis setahun insyaallah, kalau seminggu sekali. Setelah khatam Arba'in naik ke Riyadhus Shalihin, Nawawi juga. Taman Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, Imam Nawawi juga. Setelah kuat fondasi zikirnya, baru masuk fikih. Itulah dia Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz. Lalu setelah itu barulah kitab-kitab besar. Itu pun kalau 4 tadi dikaji, Arba'in, Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, Bulughul Maram, itu sudah bertahun-tahun. 2 kemungkinan, kalau tak kitab tuh khatam, ustadznya khatam. Nah ini supaya bersilabus. Libatkan anak muda untuk merekam kajian-kajian. Masjid Al-Ikhlas, maka buatkan channel Masjid Al-Ikhlas Official. Nah, nanti kalau sudah ada channelnya, tinggal kirimkan kalimatnya, baru saya endorse dari Pekanbaru. Anda masyarakat Batam ingin menjadikan tontonan sebagai tuntunan, tidak sempat ke masjid, jangan lupa kajian Masjid Al-Ikhlas Batam. Subscribe, like, share, and comment. Anak-anak muda yang dilibatkan itu dari mulai editing, lalu di awal dari shooting, editing, upload. Dia yang men-shoot, dia yang mengambil gambar, bagaimana kualitas suara, lalu kemudian menguploadkannya setelah diedit terlebih dulu. Nah, jadi dia tertantang. Anak-anak muda ini kalau hanya sekedar hadir datang, tak semangat dia. Beda sama bapak-bapak, ibu-ibu, hadir itu pun sudah semangat. Tapi mereka mesti ada, apa kerja saya? Kok nanti jadi protokol? Saya ini jadi apa? Kok nanti jadi pembawa acara, jadi baca Quran, jadi wawancara narasumber, kok nanti menjadi mengatur segala macam. Nah, ini menjadi tantangan. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, ketika terjadi peperangan, sahabat-sahabat Nabi yang terluka itu dibawa ke emperan Masjid Nabawi untuk diobati. Maka ada satu buku ditulis oleh Syekh Dr. Mustafa As-Sibai, orang Suriah, alumni Al-Azhar. Judul bukunya Min Rawa'i' Hadaratina. Di antara kehebatan peradaban Islam, ternyata di samping masjid itu dibangun klinik gratis, cikal bakal dari pengobatan korban perang zaman Nabi. Kalau dia dibawa ke rumah sakit,
Kadang suara azan tak masuk. Ia kalau rumah sakit Islam masuk suara azan, ingat dia sholat. Arah kiblat kadang tak tahu, sholat tak diingatkan. Nah, maka kalau dibuat dia di samping masjid, masih dalam lingkungan masjid, ini kita bicara masjid ideal, bukan masjid di tepi jalan yang hampir mau dipugar sampai parkir pun tak ada, bukan itu. Masjid dengan tanah yang lapang, lalu kemudian ada sempat kita buatkan kotak-kotak ruku di samping, di halaman, sehingga itu. Selama ini dokter-dokter, misalnya saya ceramah di komunitas IDI, Ikatan Dokter Indonesia, lalu kemudian Bapak Ibu dokter yang ingin mewakafkan waktunya, kalian punya waktu praktek di sini, di ruku, di ini, di tepi jalan, wakafkanlah waktu kalian ke masjid ini. Ada 1 jam khusus untuk jamaah cek gratis, pemeriksaan gratis, kesehatan dan lain sebagainya, sehingga kedua-duanya merasakan ketenangan masjid. Yang sakit zahirnya, lalu kemudian dia ke masjid, batinnya juga terselamatkan. Ada mungkin orang yang selama ini tak pernah ke masjid, gara-gara periksa ke klinik di dekat masjid, waktu azan berkumandang, kata Pak Dokter, Pak, saya sudah tanya-tanya Bapak keluhannya, kita sholat dulu. Nah, nanti habis sholat baru kita lanjutkan. Mungkin seumur hidup dia, itulah baru sekali itu sholat. Selama ini dia tak pernah tersentuh sama sekali, tak pernah terbuka pintu hidayah. Nah, jadi dulu pada masa kejayaan Islam, masjid-masjid itu memang dibangun di sampingnya klinik-klinik, dan sekarang itu mau dibangkitkan lagi kembali. Ada di situ khitan gratis diadakan di masjid setiap hari Jumat pekan kedua di kota Pekanbaru sekitarnya. Saya mengajak jamaah untuk khitan gratis di program namanya Bersama Sunatron. Nah, jadi Sunatron ini Wa'atan namanya. Sunatron disunat pagi sore, bisa akad nikah, saking kan cepatnya sembuhnya, langsung pakai celana. Nah, begitu iklannya, saya diminta untuk mengiklankan. Nah, bahkan di awal-awal dulu 1 kali Jumat itu 90 orang, 100 orang, ya, Sunatron gratis. Alat itu orang kita yang buat, tapi di Malaysia selalu menangkap peluang. Akhirnya lama-lama sahabat kita ini orang Melayu, kata dia, untuk apalah aku hebat di negeri orang, kenapa tak aku kembangkan di kampung halaman. Pulanglah dia, lalu kemudian bergabung bersama Yayasan Tabung Wakaf Umat, mengiklankan ke masjid-masjid. Alangkah indahnya kalau di klinik yang ada dibangun di sekitar masjid, yang selama ini mungkin kelas, pagi dibuat kelas tak apa-apa, lalu kemudian sorenya menjadi konsultasi kesehatan gratis, supaya jangan sampai jamaah ini asal sakit sedikit ke dukun, asal sakit sedikit ke dukun. Nah, itu. Padahal dukun itu pun ke rumah sakit juga, ke dokter juga, asal jangan dokter lah ke dukun. Nah, ini semua dalam rangka supaya masjid tidak hanya sekedar asal sudah masjid bayangannya sholat. Masjid sebagai tempat sholat biasa, tapi 3 tadi yang saya sampaikan, masjid sebagai cita-cita setiap muslim, bahwa saya tidak mati sebelum bangun masjid, bahwa saya sebagai kepala daerah, bupati, gubernur mesti bangun masjid. Presiden Soekarno apa yang dia bangun? Istiqlal. Sampai hari ini orang bangga, masjid terbesar Asia Tenggara. Presiden Masjid Muslim Pancasila, hampir di setiap provinsi, kabupaten, kota, dengan bangunan yang khas Masjid Demak. Mau tak mau, suka tak suka, kita mesti mengakui bahwa peninggalan masjid luar biasa kesannya sampai hari ini. Nah, kita pun begitu, sebelum mati paling tidak mesti membangun masjid atau memakmurkan masjid atau menjadi pengurus masjid. Sebelum mati menjadi pengurus masjid bagus, tapi cita-cita sampai mati mesti harus ketua masjid, ini kurang bagus. Nah, ini banyak juga ketua masjid tak mau mundur-mundur. Begitu dimundurkan langsung merajuk, tak ke masjid-masjid. Nah, jadi saya, pengalaman pribadi saya di beberapa masjid, saya tanya, Pak Ketua yang dulu mana? Itu dulu Pak Ustadz, waktu Ustadz Maulid beberapa tahun yang lalu, sesudah tak terpilih lagi, merajuk, tak pernah masjid lagi. Apa yang terjadi sebetulnya? Post power syndrome, menganggap kalau sudah tidak jadi ketua lagi, tidak dihormati, tidak dimuliakan, tidak. Nah, ini penyakit.
kita melibatkan diri, mau jadi ketua, mau jadi penasehat. Alhamdulillah di tempat kata ada istilah khusus untuk orang yang semangat jadi ketua tapi tidak terpilih lagi, dibuatlah di atas dewan pakar atau penasehat atau apa, dewan pakar. Padahal yang mengangkat itu bisik-bisik, pakar sama pakir beda tipis aja. Tapi jadilah, insya Allah boleh. Baik, di sela sebentar buat bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang ingin bertanya nanti ditulis di kertas, nanti akan dikumpulkan oleh panitia untuk dijawab oleh Ustaz. Insya Allah kalau bisa dijawab semua, kalau enggak yang bisa dijawab akan dijawab. Gitu ya Ustaz ya. Silakan Ustaz. Masjid sebagai cita-cita, masjid sebagai tempat transformasi ilmu pengetahuan, berkurikulum, bersilabus, ada target, direkam, disimpan, mengikuti perkembangan zaman, punya channel. Masjid sebagai tempat kesehatan masyarakat, sehingga orang yang konsultasi kesehatan ke masjid, khitan di masjid, sehingga mengikatkan hati ke masjid. Kau dulu di mana sunat? Oh, aku sunat di masjid. Kenapa kau sunat di masjid? Gratis. Sudah terikat hatinya dengan masjid. Aku ini memang preman. Memang sekarang ini aku agak jauh sedikit dari agama, tapi kau perlu tahu, dulu aku waktu sunat di masjid. Senyasar-nyasarnya aku nanti akan balik juga ke masjid. 2 kali dia ke masjid. Pertama sunat, kedua nikah. Yang ketiga jenazah. Yang keempat adalah Nabi itu kalau kita menghadap ke Masjid Nabawi, menghadap ke arah kiblat, di sebelah kiri ada tiang. Salah satu nama tiang itu bahasa Arabnya ustuanah, tiang. Ustuanatul wufud. Ustuanatul wufud artinya tiang menyambut tamu. Di samping ustuanatul wufud itu ada namanya ustuanatul haris, tiang haris. Haris artinya penjaga. Disitulah tegak Sayyidina Ali menjaga. Mana tahu ada orang yang mau melukai, membunuh Nabi. 2 tiang berdekatan, tiang penjaga dengan tiang tamu. Jadi masjid tempat menerima tamu. Jadi kalau ada tamu-tamu itu disambut di masjid. Kalau tamu disambut di hotel, banyak orang lupa sholat zuhur karena masuk waktu asar saking enaknya bicara. Tapi kalau menyambut tamu di masjid, insya Allah ketika azan berkumandang, takkan mungkin orang bercerita. Pasti ada dalam hati, kenapa kita tak sholat berjamaah? Mau pejabat dia, mau orang kaya dia, mau konglomerat dia, ketika azan berkumandang, kita off dulu Pak, mohon maaf, silakan berwudu, kita sholat. Habis sholat baru kita lanjutkan. Maka masjidnya, idealnya arsitek yang menggambar masjid itu adalah orang yang ngaji, sehingga nanti dia akan bangunkan ini mimbar, sebelah kanan nanti alat-alat sound system, mikrofon, keperluan masjid, sebelah kiri dibangunkan ruang panjang untuk menyambut tamu, dan ruang bagi penceramah, imam, pejabat dan sebagainya untuk langsung ke lapangan parkir. Beberapa tempat saya sulit untuk menembus. Terus tanya, ada pintu tembus langsung ke tempat imam? Tak ada Pak, mesti dari depan. Iya. Akhirnya dibelahlah ini jamaah ini dari depan. Terpijaklah jamaah. Selesai pengajian, apa efek ceramah Ustaz Somad tadi? Banyak yang terkilir. Gara-gara membelah jamaah. Nah, jadi ini pelajaran penting supaya sisi kiri kanan. Syukur-syukur masjidnya besar, bertingkat, apakah di bawah untuk menerima tamu atau di atas menerima tamu. Nah, ini baik. Yang penting masih dalam lingkungan masjid dengan tempat yang sesuai dengan standar orang-orang hebat, orang-orang terkemuka. Maka insya Allah masjid-masjid itu menjadi tempat orang mendapatkan hidayah, tidak mesti melalui ceramah, khutbah, tausiah, tapi dengan duduknya dia di situ, ya sudah. Nanti di mana kita bisa ketemu Pak? Insya Allah kita pakai balai pertemuan di Masjid Anu. Hasil dari sewa pertemuan itu untuk kemakmuran masjid, sehingga masjid tidak hanya mengandalkan kotak, wakaf, infak, sedekah, tapi masjid produktif. Pertemuan
antar ormas di masjid, pertemuan akad nikah di masjid. Tapi mesti menyesuaikan. Sekarang banyak juga orang akad nikah di masjid pakaiannya tak layak. Dibuat pula nikah di masjid, di atas sholat, di bawah tempat balai pertemuan, balai nikah, keluar lagu sampai ke atas, sampai lupa imam ayat. Nah, ini pun mencederai masjid. Tentu kalau sudah akad nikahnya di masjid, pakaiannya islami. Kalau akad nikahnya di masjid, nerima tamu di masjid, maka hiburannya juga nasyid, tidak lagi keyboard tunggal. Ini dangdut nih, ini dangdut syariah Pak Ustaz. Mana pula ada syariah konvensional? Lagu-lagunya lagu-lagu religi, lagu-lagu sholawat. Nah, ini yang saya maksud, masjid sebagai tempat menerima tamu dengan pengembangan inovasi pemikiran sesuai dengan kemajuan zaman yang ada pada zaman sekarang. Yang kelima, masjid sebagai tempat pemutus perkara orang-orang berkonflik. Di mana kita selesaikan masalah warisan antara penggugat dengan tergugat di pengadilan, betul, tapi tidak semuanya selesai di pengadilan. Kata hakim, ini mesti dimediasi dulu, musyawarah dulu. Wa amruhum syura bainahum. Kalau dibawa di rumah si A, si B tersinggung. Kalau dibawa ke rumah si B, si A tersinggung. Jalan tengahnya adalah masjid. Masjid rumah Allah, ada barokah di sana, maka turun rahmat dan kebaikan-kebaikan. Maka diadakanlah konflik masalah warisan, konflik masalah keluarga, konflik masalah organisasi, konflik antar pengurus diselesaikan di masjid. Dan itu yang dilakukan Nabi dulu ketika mendamaikan orang-orang berkonflik, diadakan di masjid. Bahkan konflik antar agama, ketika itu datanglah orang-orang dari Najran mempertanyakan tentang status kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Apakah Isa itu anak Tuhan atau Nabi? Maka kata Nabi, berjumpa di Masjid Nabawi, lalu kemudian itulah kronologis turunnya surat Ali Imran. Imran punya istri namanya Hannah, Hannah melahirkan anak perempuan namanya Maryam, Maryam melahirkan anak laki-laki namanya Isa. Hannah punya saudara sepupu, punya suami namanya Zakaria, Zakaria melahirkan anak, Zakaria punya anak laki-laki namanya Yahya. Keluarga kecil ini disebut dengan Ali Imran. Idh qalat imra'atu Imran, ingatlah ketika istri Imran berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni, aku bernazar anak yang ada dalam perutku ini muharrara, kalau dia lahir nanti, saking inginnya punya anak, kalau lahir anakku ini nanti akan menjadi pelayan Baitul Maqdis. Falamma wada'asha, ketika dia melahirkan anak, qalat inni wada'tuha unsa, ternyata anakku perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki tak sama dengan perempuan. Wa inni samaituha Maryam, aku beri dia nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, aku minta kepada Allah supaya anakku ini dijauhkan dari godaan setan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Anak ini diasuh oleh Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Zakaria masuk ke dalam tempat penjagaan Maryam itu, wajada indaha rizqa, dia lihat banyak makanan buah-buahan. Ya Maryam, anna laki hadza, hai Maryam, dari mana kau dapatkan ini? Maryam menjawab, min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ali Imran dengan surat Maryam adalah dua surat yang dikhususkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Najran tentang kedudukan Nabi Isa alaihissalam, menjadi bukti bahwa Al-Quran itu kitab datang dari Allah. Seandainya Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, tentulah dia buat namanya surat Aminah, surat Khadijah, dan surat keluarga Abdullah. Tapi Quran ini datang Tanzilal Azizir Rahim, datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka susunan suratnya membantah sebagai counter terhadap fitnah-fitnah terhadap para nabi, mensucikan nabi dari yang tidak layak. Begitu Nabi menjelaskannya kepada konflik antar intern antara
Muhajirin dengan Ansar, antara sesama Ansar, antara sesama Ansar Aus dan Khazraj, antara sesama Muhajirin Quraisy dan bukan Quraisy, bahkan kepada orang Najran, dijelaskan di dalam Masjid Nabawi. Yang keenam, masjid sebagai tempat berlindungnya orang berkeluh kesah yang disebut dengan ahlus suffah, orang-orang yang susah, merantau dari Yaman, tak ada tempat tinggal, namanya Abdus Syams, hamba matahari. Dirubah Nabi namanya menjadi Abdurrahman, nama bapaknya Sohar, nama kampungnya Dus, Abdurrahman bin Sohar Ad-Dusi. Tak punya rumah, dijaga di emperan Masjid Nabawi. Banyak lagi, tapi ketuanya dia. Selalu kemana-mana membawa kucing. Nabi memanggil dia, ya Abahir, kita menyebutnya dengan Abu Hurairah. Makanan dikirim, ini emperan. Jadi dalam konteks kekinian, mestinya idealnya tempat yatim, duafa, pondok tahfiz itu di lingkungan masjid. Dibuatkan asrama besar, pemerintah mau membuat tempat olahraga, kebetulan tuan rumah SEA Games, Asian Games, olahraga kejuaraan kabupaten provinsi, lalu pengurus masjid yang punya tanah meminta, Pak, gimana kalau asramanya itu dibuat di lingkungan masjid? Untuk apa? Asrama atletnya dibuat di lingkungan masjid. Supaya apa? Nanti ketika turnamen olahraga berakhir, insya Allah gedung biaya maintenance, biaya pengurusan gedung ini tak terbengkalai, aslinya tetap hidup, listriknya tetap hidup. Kenapa? Karena di situ ada tahfiz untuk duafa, sebagaimana masjid pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau kita lihat terpisah, di sana tempat panti yatim duafa dengan musola yang kecil, di sini masjid yang amat sangat besar, megah dan mewah, sambil pengurusnya bangga mengumumkan hari Jumat, alhamdulillah Jumat ini tabungan masjid kita sebanyak 200 juta rupiah, sementara anak yatim hutang kami 200 juta rupiah. Padahal duit ini adalah duit umat, mesti berputar terus. Alhamdulillah ada beberapa masjid yang bangga dengan saldo nol, langsung dibagi lagi, langsung berputar terus. Tapi tidak sedikit orang yang bangga mengumumkan masjid punya duit begitu banyak, sementara banyak yatim, anak fakir miskin tidak bisa masuk ujian karena tidak bayar uang sekolah sudah 3 bulan. Padahal ini mestinya selesai dengan masjid. Berapa banyak pejabat-pejabat yang membangun gedung-gedung besar tertinggal, sekarang menjadi sarang hantu, sarang walet, orang tak bisa memanfaatkannya. Padahal kalau itu dibangun di lingkungan masjid, dia bisa jadi asrama, dia bisa menjadi tempat tinggal yatim, fakir, miskin, duafa. Dipanggillah anak-anak yang sudah hafal Quran menjadi mursyid, pembimbing, musyrik, tahfiz Quran. Baik sekali. Terakhir yang ketujuh, masjid sebagai tempat ibadah. Masjid tempat ibadah sesuatu yang umum, maka imamnya berkualitas, khotibnya berkualitas, diadakan namanya bengkel khotib. Jadi saya dulu dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai bersama Profesor Pak Alaidin Koto, Ustadz Somad bisa datang ke Dumai? Bisa Pak Ketua. Apa acaranya? Bengkel khotib. Kenapa bengkel nih? Banyak khotib-khotib ini yang rusak, mesti diperbaiki. Diminta khutbah, direkam, habis itu ditonton ulang, baru dia sadar rupanya kepalanya terlalu banyak miring ke kiri, rupanya rukun khutbah tinggal, rupanya suara terlalu lemah, sendu, jamaahnya pula dekat kipas angin kencang, akhirnya mengantuk. Bayangkan orang yang tidak pernah mendengar tausiah, tak pernah mendengar pengajaran, tak pernah mendengar pendidikan agama, satu-satunya jalan supaya dia dapat pengetahuan agama melalui khutbah Jumat. Di khutbah Jumat itu pun dia tak mendapatkan apa-apa, musibah besar. Jadi khotibnya, imamnya berkualitas. Bagaimana supaya standar gajinya, kita tak bisa seperti standar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tapi paling tidak yang dibayar itu bukan suara imam itu,
Yang dibayar itu bukan makharijul hurufnya, yang dibayar adalah waktunya. Sebetulnya imam itu bisa bekerja banyak kegiatan dia, tapi karena demi umat maka dia bertahan. Waktunya itulah yang dibayar oleh pengurus masjid bersama jamaah. Wa annal masajida lillah, masjid itu milik Allah, tapi diangkat beberapa orang untuk mengurus masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada imam, ada khatib, ada pengajian, diatur dengan sedemikian rupa, maka masjid menjadi tempat orang mengadukan segala keluh kesahnya. Orang yang jiwa-jiwanya sudah kering kerontang mau mati, disirami dengan masjid, menjadi bangkit semangatnya. Jangan sampai orang yang bersemangat mau masuk masjid, masuk ke dalam masjid, keluar bawaannya mau mati, gara-gara kita salah kelola dengan masjid. Itulah 7 poin yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Itu sebagai pengantar dialog kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Ya, ini juga sudah ada pertanyaan yang masuk, tapi sebelumnya izinkan saya meringkas apa yang disampaikan oleh Ustaz. Ada 7 hal yang harus kita lakukan sebagai umat maupun sebagai pengurus masjid. Yang pertama adalah siapapun kita, dirikanlah masjid kalau sanggup. Kalau nggak sanggup, jadi pengurus masjid seperti kita sekarang. Lalu isi kajian rutin tadi, ide dari Ustadz ini menjadi bagian dari ide untuk Bapak Ibu sekalian mengisi di masjid. Jadi setiap hari ba'da maghrib ke isya. Syukur kalau sudah ada yang melakukan, tapi saya yakin dan percaya banyak juga yang belum melakukan. Ini bisa langsung diaplikasikan. Jadi sangat aplikatif sekali yang disampaikan oleh Tuan Guru kita. Lalu jadi diisi dengan 3 hal minimal: kajian fikih, akidah, dan kajian tauhid. Lalu ini juga buat klinik kesehatan. Jadi klinik kesehatan ini bisa mendekatkan yang belum dekat ke masjid menjadi lebih dekat karena dia sakit, ya. Akhirnya bisa membuat mereka dekat dengan masjid. Yang keempat, masjid itu dijadikan tempat menerima tamu. Jadi buat bapak-bapak yang sedang membangun masjidnya, disiapkan tempat untuk tamu yang layak, ya. Yang kelima itu masjid sebagai pemutus urusan jamaah. Jadi bukan hanya urusan ibadah, tapi juga seperti kita pernah sampaikan, Ustaz, masjid sebagai solusi semua masalah umat. Jadi umat punya masalah, datang ke masjid dapat solusi, insya Allah. Kira-kira sanggup ya Bapak Ibu sekalian mengurus masjid? Alhamdulillah. Jadi masjid sebagai solusi semua urusan umat. Lalu yang keenam, sebagai tempat berlindung orang-orang susah, ya, orang-orang susah. Jadi kita buatkan fasilitas untuk menampung mereka yang memang mendapatkan kesusahan. Itu yang keenam. Yang ketujuh terakhir, masjid sebagai tempat ibadah yang prima. Jadi aspek ibadahnya kita siapkan prima. Jadi bukan imam sembarang imam, ya. Imam datang dari Bengkulu, ya. Terusannya nanti sama Pak MC. Jadi imamnya prima, marbotnya prima, ya. Marbot sekaligus bisa tahfiz, bisa azan, bisa ngaji, bisa menyolatkan orang yang datang ke masjid. Orang yang didatangkan ke masjid, datang sendiri ke masjid zaman Nabula. Nah, itu tadi 7 hal. Nah, ini Ustadz kita sudah dapat beberapa pertanyaan. Saya bacakan atau Ustadz? Baik, yang pertama ini, nah ini nggak ditulis namanya tapi nggak apa-apa ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara melembutkan hati jemaah atau warga yang malas sholat ke masjid? Giliran acara makan di masjid datang, kalau rapat pengurus tak datang. Demikian, wassalam. Lama hidup banyak dirasa, jauh jalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Jadi ada masjid ustadz, alah lupa namanya, sahabat saya sama-sama dosen qori. Jadi dibuat namanya program coffee morning. Saya termasuk digilir Ustadz Fulan subuh, karena waktu yang paling berat subuh, jamaah paling kosong subuh, pas di hari libur. Maka dibuat namanya acara subuh plus coffee morning. Alhamdulillah ramai. Begitu selesai sholat minum kopi. Saya tanya, tak ada lontong nasi goreng? Enggak, karena memang kopi aja Pak Ustaz. Tak mungkin cuman kopi, pasti ibu-ibu ada yang bawa lontong, ada yang bawa ini ramai.
Karena memang asal dari kata dakwah itu, kalau kita lihat kamus, da'a yad'u dakwah artinya ad-da'watu ila ta'am, undangan makan. Jadi kalau sudah namanya dakwah itu pasti ada makan. Jadi kalau ada dakwah tak ada makan, maka dia bukan dakwah secara bahasa. Makanya di Malaysia masjid-masjid itu punya dapur. Jadi pengalaman saya pengajian di Malaysia, hampir setiap masjid itu ada dapur umum besar dan masak nasi minyak, nasi Arab, karena cepat, langsung di situ ayamnya, di situ dagingnya, langsung makan, simple. Nah, maka saya katakan, saya bilang kalau di Indonesia saya selalu pengajian, tapi di Malaysia ini sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Nah, di Indonesia makan sedikit, di sini sikit-sikit makan. Nah, jadi setiap masjid itu ada makanan. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau ada makan ramai jamaah nih, kalau tak ada makan tak ada jamaah. Buat makan. Makannya dari mana? Maka dibuatkan 2 rekening. Satu rekening khusus untuk makanan supaya tak bercampur dengan yang lain. Rekening makan. Disediakan barcode-nya macam kita. Rekening makan, sekali cas ini langsung tertransfer 1 porsi. Anda ingin 1 porsi di surga, maka kliklah barcode ini. Salah pula, terkirim 3 kali. 3 bungkus. Hanya 10.000 saja ditempel di depan masjid. Maka orang otomatis dia sudah mengirimkan. Lalu kemudian selesai sholat Jumat, itu nasi segala macam, tentu dikoordinir dengan manajemen yang baik. Insya Allah itu usaha dari kita. Tidak ada masjid kekurangan duit, karena sebetulnya potensi orang untuk bersedekah ini luar biasa. Hanya saja caranya, maka kita buat masyarakat trust. Kalau dia percaya, pengumuman tiap Jumat jelas. Rekening makan masjid transparan, rekening pembangunan masjid. Jangan satukan antara wakaf dengan infak, karena duit wakaf tak boleh habis. Tak boleh duit wakaf untuk nasi, karena nasi dimakan habis. Tapi duit infak bisa untuk semen, duit semen tak bisa untuk. Begitu juga dengan duit makan-makan, 1 rekening, rekening makan-makan. Bank sangat suka kalau kita buat banyak rekening. Bank Rio Kepri Syariah 1 rekening, Bank Muamalat 1 rekening, BSI 1 rekening, Bank Muamalat rekening wakaf, BSI rekening infak, rekening makan-makan Bank Rio Kepri Syariah. Ingat Bank Rio Kepri Syariah, ingat makan-makan, ingat masjid. Nomor barcode, langsung scan, terkirim otomatis 10.000 1 porsi. Nah ini itu usaha kita. Allah hanya suruh kita ambil bambu, pasang tali pancing, letakkan cacing, letakkanlah. Ikan apa yang datang itu urusan Allah SWT. Kita pasang 10.000, datang ikan teri. Kita pasang 10.000, datang ikan paus. Bisa saja. Itu kuasa Allah SWT. Jadi bagi orang yang berbiasa mengelola masjid ini, maka kalau dikelola dengan baik, apalagi kecanggihan zaman sekarang. Kalau ada orang mengatakan internet ini, dengan internet masjid kita bisa disupport dari orang seluruh dunia. Kita tinggal share saja di Instagram. Seluruh saudara kita yang merantau di Singapura, di Malaysia, di Hong Kong, di Saudi Arabia bisa mensupport masjid kita yang ada di Batam. Jadi tidak lagi berpikir masjid skala sempit hanya Batam, tapi jamaahnya adalah jamaah internasional. Demikian, wallahu a'lam. Ya, makasih Ustaz. Baik, selanjutnya pertanyaan ini ada namanya, ya saya sebutkan saja dulu. Ini dari Masjid An-Nur KDA, dari Bapak Abdul Syukur. Pertanyaan saya, bagaimana cara membangkitkan giroh anak-anak dan remaja agar tetap istiqomah di jalan agama Allah. Jadi dari masjid ini saya baru memulai public speaking remaja Islam, Ustaz. Mohon bimbingannya soal anak-anak dan remaja ini. Anak-anak dan remaja dibuat kajiannya subuh Ahad atau waktu duha, tapi saya lebih setuju subuh Ahad. Kenapa? Membiasakan dia sholat subuh. Kenapa Ahad? Karena hari libur, tak ada alasan.
Lalu dia pun ke masjid, protokolnya anak muda, baca Qur'annya anak muda, lebih banyak dialog karena anak-anak tak mau diceramahi terlalu panjang, hanya dialog. Dialog subuh ini tentang bahaya narkoba, dialog subuh ini tentang bahaya pergaulan bebas. Diundang di situ dari medis, ada jemaah kita itu yang dokter. Nah, ibu, pak dokter, tolong bahaskan bahayanya secara medis. Nih. Ada di situ bapak anggota dewan atau bapak Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat yang jadi panutan, sukses dia menata hidupnya. Nah, dia disuruh memberikan dialog. Ada di situ polisi, tentara, memberikan dialognya yang lebih pada bagaimana manajemen waktu anak muda, khususkan. Adapun nanti tablik akbar khusus anak muda, diundang khusus Ustadz anak muda, Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Henry Boni, Ustadz banyak, Ustadz Muzammil Hasballah. Alhamdulillah kita punya banyak. Ustadz Taki Malik, bagaimana dia hafal Quran, bagaimana dia memanage hidup dia. Jadi banyak sekali ustadz spesialis, ustadz anak muda. Nah, kalau saya dari mulai anak bayi sampai orang udah mau mati. Nah, saya ini lintas komunitas. Nah, dari mulai anak kecil sampai atu-atu. Nah, tapi ada ustadz yang spesialis. Nah, ini anak muda mesti dikelola. Kalau anak muda ini hanya disuruh pengajian ikut dengan bapak-bapak, dia tak mau. Dia mesti diadakan polling, diadakan. Nanti anak-anak muda ini dibuatkan grupnya, grup WhatsApp anak muda, dikontrol, ada penggeraknya. Pelantikan pengurus remaja masjid dilantik oleh bapak Fulan, dilantik, difotokan pakai seragam. Karena anak muda ini dia lebih pada show-nya. Emak-emak pun kadang suka show, apalagi anak muda. Ini supaya membangkitkan semangat. Pakai SK, pakai grup, ada WhatsApp-nya, ada IG-nya, ada FB-nya. Nanti kalau sudah terbentuk, kirim ke tim Ustadz Abdul Somad, tolong di tag Pak Ustadz. Nah, baru kita tag sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Public speakingnya dilatih, pencak silat. Negeri Melayu terkenal dengan pencak silatnya. Habis pengajian pagi Ahad, langsung silat situ. Kalau dia asik keluar malam, buatnya agak terkilir sedikit. Wallahu a'lam. Baik, syukran jazakallahu Ustaz. Selanjutnya ini ada pertanyaan, agak panjang pertanyaan, tapi intinya sebagaimana kita pahami adalah masjid adalah untuk Allah dan untuk Allah, bukan milik pengurus. Yang kami tanyakan ini hasil ruqyah tadi pagi sama Ustaz Lukman. Bagaimana sikap pengurus masjid terhadap saudara muslim yang ingin memakmurkan masjid namun dengan membawa pemateri yang dikenal kontroversi, seperti mengaku manhajnya lah paling benar, yang lain salah atau sesat. Dalam kurung Ustadz insya Allah paham, hehe. Syukran Ustaz. Bagi Salafi, saya ini UAS, Ustadz Ahli Subhat. Bisa ditulis di YouTube. Tulis itu Ustadz Ahli Subhat, nanti keluar Abdul Somad. Ustadz Ahli Subhat. Ustadz Ahli Subhat. Langsung keluar Abdul Somad. Ustadz Ahli Subhat. Yang membuat itu Salafi. Ada 3 titik persimpangan. Yang pertama, banyak orang menganggap, nah ini kan hanya berbeda masalah fikih saja. Ini kan hanya berbeda 3 simpang. Simpang yang pertama dalam bidang akidah. Dalam bidang akidah. Bagi mereka, Abdul Somad itu fasik, atau bagi yang sangat ekstrim bisa masuk golongan kafir karena dia mentakwil ayat-ayat sifat.
Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Bagi mazhab Asy'ari, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau jamaknya Asy'ariyah atau Asy'ariyun atau Asy'ariyah, di situ tidak boleh difahami tangan Allah. Karena kalau kita katakan tangan Allah bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Di situ letak titik persimpangan. Maka mesti ditakwil. Karena kalangan salaf pun mentakwil. Kullu syai'in halikun illa wajhah, semua binasa kecuali wajahnya. Tak boleh itu menurut Asy'ari, tidak boleh dipahami wajah Allah, karena nanti bisa kita terjerumus pada tajsim, memfisikkan Allah. Maka yang dimaksud dengan wajah Allah dalam Sahih Bukhari disebut kullu syai'in halikun illa mulkah, maksudnya kekuasaan Allah. Di situ titik persimpangan pertama. Kenapa dia benci dengan Asy'ari? Karena Asy'ari mentakwil. Padahal mentakwil itu bukan hanya Asy'ari. Imam Asy'ari hanya menyusun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara sistematis. Karena kalangan salaf pun dulu banyak mentakwil. Tangan ditakwil dengan quwwah. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Mereka memahami istiwa itu artinya al-istiqrar wal julus, duduk dan menetap di atas arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah duduk dan menetap di atas arsy. Bagi Asy'ari tak bisa dipahami begitu. Karena kalau Allah duduk di atas arsy, lalu sebelum arsy itu ada, Allah di mana? Kana Allah wala makan wa huwal an kamakan. Sebelum ada arsy, Allah itu sudah ada. Kalau Allah sudah ada sebelum ada arsy, lalu ketika ada arsy dia berpindah naik ke atas arsy, berarti bertentangan dengan mukhalafatul lil hawadis. Sebelum ada kursi, Abdul Somad tegak. Setelah ada kursi, duduk dia di atas, berarti berubah. Kalau berubah berarti baharu. Sedangkan Allah itu qadim. Itu dibahas nanti dalam sifat 20, wujud, qidam, baqa. Allah itu wahdaniyah, berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsihi, dia tidak berhajat kepada aras. Kalau dia berhajat kepada aras, berarti dia butuh kepada aras, perlu kepada aras. Akidah Asy'ari. Sedangkan mereka meyakini secara tekstual Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah duduk bersemayam menetap di atas arsy. Bisa ditunjuk pakai tangan. Situ letak persimpangannya. Ini bukan persimpangan antara Hanafi dengan Maliki, Maliki dengan Hambali, Hambali dengan Syafi'i. Ini masalah akidah. Yang kedua, bagi mereka tidak boleh berdoa, bertawassul kepada Nabi dan kepada wali-wali. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum sebelum berdoa, Kaila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Fatihah, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi Al-Fatihah, Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili Al-Fatihah, ila Sayyidina Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertawassul kepada Nabi. Orang yang bertawassul kepada Nabi maka dia musyrik. Menurut pandangan Salafi Wahabi, musyrik. Jadi kalau dia memandang Abdul Somad, musyrik. Sama macam orang menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Simpang yang kedua. Simpang yang ketiga, persimpangan tak ketemu titik temu adalah pada masalah khilafiyah. Khilafiyah masalah kaki celana, khilafiyah masalah jenggot, khilafiyah masalah sayyidina, khilafiyah masalah usolli. Mazhab ini sudah ada dari zaman dulu. Khilafiyah itu biasa, tapi khilafiyah dengan mereka menjadi luar biasa. Karena kalau berbeda pendapat dengan dia, maka langsung dicap sebagai bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Kalau sudah dhalalah berarti bid'ah. Tiga simpang ini tak mungkin bertemu. Jadi macam mana Pak Ustadz kalau kita undang Ustadz? Pengurusnya bodoh. Masa mau pula mengundang orang memfasikkan kita, mengkafirkan kita, membid'ahkan kita, memasukkan kita neraka? Saya ketua masjid,
Saya ketua masjid. Lalu kemudian datang pengurus, Ustaz Somad, boleh kita undang Ustaz nih? Siapa Ustaz yang mau undang ini? Yang membilang aku nih Ustaz Subhan. Itu mau kau undang apa? Maksudnya nih? Jelas-jelas aku difasikkannya, jelas-jelas aku dibid'ahkannya. Sekarang mau kau undang, jadi kelahi nih. Saya berbeda dengan Muhammadiyah dalam beberapa hal fikih. Saya berbeda dengan Nahdlatul Ulama dalam hal beberapa hal fikih. Saya berbeda dengan sahabat dengan beberapa. Tapi kami tidak saling membid'ahkan. Berbeda itu biasa. Saya berpeci, kawan bersorban. Tak gara-gara peci siapa yang pakai peci bid'ah, karena Nabi tak pernah pakai peci. Saya pakai celana panjang, dia pakai sarung, biasa. Berbeda pendapat itu biasa. Yang masalah ini gara-gara berbeda pendapat lalu membid'ahkan orang, memfasikkan orang, mengkafirkan orang, mengeluarkan kata-kata caci maki. Jadi kalau Abdul Somad dikatakan Ustadz Subhat itu biasa. Syekh Yusuf Al-Qardawi, ulama Al-Azhar, termasuk ulama sepuh, ulama tua yang hidup sampai sekarang. Antum tinggal tulis saja di Google itu, Al-Kalbul Awi, anjing menggonggong. Al-Kalbul Awi, alif lam kaf lam ba, alif lam ain waw ya, Al-Qardawi, Al-Kalbul Awi Al-Qardawi. Keluar buku ditulisnya, Qardawi, anjing menggonggong. Profesor Dr. Syekh Imam Al-Allamah Yusuf Al-Qardawi, ketua ikatan dunia, sekarang tinggal di Qatar. Dibilangnya anjing menggonggong. Apa lagi lah Abdul Somad? Mungkin babi menggonggong katanya. Caci maki itu biasa bagi mereka. Biasa. Membuat foto orang, mencoret-coret, menghujam, biasa. Saya ceramah di salah satu masjid di Jalan Riau, langsung keluar posting di FB, anjing sedang menggonggong. Anjing menggonggong di masjid kan. Biasa caci maki. Yang luar biasa itu adalah pengurus sudah tahu, diundangnya juga. Nah, itu yang saya salut pengurus. Salut saya. 4 jempol saya kasih. Udah jelas Ustaz itu membid'ahkan engkau, memfasikkan engkau, mengkafirkan engkau, menghantam ustaz-ustazmu, guru-gurumu, kiai-kiaimu, kau undang juga. Ente waras. Wallah. Baik, Ustaz. Ini kaitan dengan masjid. Ustaz, bagaimana bagusnya antara manajemen masjid dengan yayasan? Ini maksudnya manajemen masjid dengan yayasan. Ya, ini yang tanya tadi siapa? Kayaknya pertanyaannya agak kurang jelas. Oh, pengurus masjid. Oh, manajemen masjid dengan yayasan. Kita tinggal di negara hukum. Payung hukumnya yayasan. Walaupun yang tertinggi menurut agama adalah masjid. Tapi secara hukum, ini cerita hukum, yang tinggi adalah yayasan. Yayasan Muslim Batam, terdaftar di Menhukham, terdiri dari 5 unsur: pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara. Yayasan. Di bawah yayasan ini nanti baru ada pendidikan, sekolah. Karena Kementerian Agama tidak mengeluarkan izin RA, MI, MTS, MAN kalau tidak bernaung di bawah yayasan. Surat tanah itu atas nama yayasan. Departemen Sosial tidak menurunkan, mencairkan bantuan kalau tidak melalui yayasan. Ustaz Somad tidak mau mengendorse kalau rekeningnya rekening pribadi, maka mesti rekening yayasan. Lalu kemudian ketua masjid beserta seluruh pengurus di bawah yayasan. Makanya orang yayasan ini mesti orang masjid. Kalau orang yayasan tidak orang masjid, bahaya. Orang masjid, yayasannya Abu Jahal ketua, pembina Abu Lahab. Perang lah di dalam, perang Badar sama perang Uhud. Harus ada yang mati syahid.
maka mesti semuanya berjiwa masjid. Karena kalau tidak nanti akan menimbulkan konflik. Nah, jadi yayasan besar, baru di bawahnya itu ada lembaga pendidikan, ada lembaga ibadah, ada lembaga sosial. Lembaga sosialnya panti asuhan, lembaga pendidikan formalnya adalah dari mulai TK, MI dan seterusnya sampai sekolah tinggi. Lalu kemudian ada masjid di sana. Di bawah payung besar, atapnya namanya rumah. Di dalam rumah itu, di bawah payung atap rumah itu ada namanya ruang tamu, ada namanya kamar, ada namanya dapur, ada namanya taman, tapi tetap di dalam rumah. Jangan sampai keluar dari situ. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, nah ini pertanyaannya dari masjid yang kaya kayaknya Ustaz. Jika masjid ada saldo ratusan juta, baiknya untuk membangun masjid atau untuk usaha ekonomi dan lain-lain? Ini ratusan juta ya. Masjid yang besar-besar, yang kaya-kaya, pembangunan sudah, karpet sudah, semua sudah, dibukalah situ minimarket masjid. Jamaahnya yang tidak akan mungkin rugi, 99,9% tak mungkin rugi. Yang menyebabkan dia rugi hanya banjir bandang, kebakaran, tsunami, gempa bumi. Tidak akan mungkin rugi. Kenapa tidak akan mungkin rugi? Karena belinya tidak ada utang, cash semua. Hari Ahad subuh, pas acara pengajian tabligh akbar subuh, semuanya beli paket. Paket hemat, paket ini, paket ini. Beli berasnya ke masjid, beli gulanya ke supermarket masjid. Keuntungan dari supermarket masjid untuk yatim, untuk duafa, untuk dan lain-lain sebagainya. Adapun yang sifatnya gambling, bisa untung bisa rugi, jangan, karena ini duit umat, mengembalikannya susah. Adapun yang kebutuhan pokok, gula, minyak, jangan sampai sholatnya ke masjid, zikirnya ke masjid, wiridnya ke masjid, beli berasnya ke sana, menguntungkan orang lain. Tapi kalau di masjid, masjid bisa menggunting mata rantai riba. Masjid bisa langsung ke petani, menjumpai, Pak petani, ternyata petani kita pupuknya ngutang, bibitnya ngutang kepada tengkulak, rentenir, lintah darat. Semua binatang di air sudah naik ke darat, jahat semuanya. Dari mulai buaya darat sampai lintah darat. Lalu kemudian mereka ini susah, maka dipotong oleh pengurus masjid. Bapak, tahun depan mulai masa menanam, jangan lagi tengkulak. Lalu modal saya dari mana Pak? Dari masjid. Tapi beras Bapak jual ke masjid. Nanti kalau tengkulak macam-macam, jangan takut. Pengurus kami di masjid ada yang polisi, ada yang tentara, tapi udah pensiun. Tapi masih berkuku dia lagi. Nah, jadi bisa dipotong itu semua. Petani terselamatkan, masyarakat. Berapa banyak duit masyarakat habis untuk di luar masjid? Untuk yang pokok-pokok, gula, sembako semua, minyak, beras, belikan ke supermarket masjid tadi. Jadi ini masalah trust, masalah kepercayaan. Tapi betul-betul selektif, betul, karena walaupun sudah di masjid itu setannya tetap ada. Bahkan pengurus masjid itu jadi setan bisa. Tidak berarti kalau sudah pengurus masjid tak digoda setan, makin hebat setan. Wallahu a'lam. Baik, ini juga mungkin jawab pertanyaan dari Masjid Al-Mutmainah, bagaimana cara menjadikan masjid sebagai meningkatkan ekonomi umat. Jadi terjawab juga ya, insya Allah. Nah ini berikutnya, ini saya yakin kalau Ustadz baca juga agak sulit. Tulisannya lumayan dokter ya. Sikap kita mengambil sikap perbedaan sesama pengurus, di mana ada pengurus yang anti kritik atau masukan, di mana di sisi lain kita harus jaga adab terhadap orang yang lebih tua. Oh ini kayaknya yang anti kritik itu orang tua ya. Ya kira-kira gitu, jadi nggak bisa dikritik. Nah ini biasanya ini DKM sama pembina atau dengan yayasan. Di sini yang kita waktu sering ketemu pembina, DKM, yayasan. Nah ini sering konflik, salah satunya masalahnya ini tidak
bisa dikritik. Kalau mau dikritik, yang mengkritik masih muda, yang mau dikritik sudah tua. Di Batam paling banyak itu. Yang tidak bisa dikritik itu cuma Nabi, karena Nabi itu dapat wahyu dari Jibril. Mengkritik Nabi berarti sama dengan mengkritik Allah, karena Nabi mendapat titah langsung dari Allah melalui Jibril alaihissalam. Adapun pengurus kalau tidak tahan dikritik, bagus mengundurkan diri, karena dosanya berlipat-lipat. Daripada hisabnya berat di akhirat, bagus jantung sakit, musuh banyak, baguslah dia mengundurkan diri, istirahat, menggendong cucu di rumah. Karena kalau dia tetap juga ngotot mempertahankan diri hanya sekedar untuk eksis, dianggap orang punya kedudukan, ini penyakit jiwa, namanya post power syndrome. Tak siap dia untuk tak punya. Saya merasakan itu, post power syndrome itu saya merasakan, walaupun saya belum tua. Ketika keluar saya dari PNS, dari dosen, pas orang cerita-cerita, kau kerja apa sekarang? Aku di kantor dinas. Kau kerja apa sekarang? Aku di sini. Dalam hati saya, oh, aku tak dosen lagi sekarang ya. Itulah berarti yang dirasakan orang-orang yang ingin tetap ngotot jadi pengurus masjid itu. Alhamdulillah saya masih ada jabatan sekarang, ketua masjid. Tapi kalau suatu saat saya dikritik orang, Ustaz tak layak jadi ketua masjid, Ustaz tak betul, saya mesti terima itu. Jangan bangkit ego kita. Tak kau siapa? Aku ini Profesor Dr. Abdul Somad Datuk Sri Ulama Sejarah Negara, berpuluh tahun di Arab. Oh, makin bangkit mengkritik. Kalau cuma lama di Arab, oh entah lebih lama Pak Ustaz. Jadi regenerasi itu mesti ada. Jadi kita berlapang dada, legowo untuk duduk sebagai penasehat, sebagai dewan pakar, sebagai konsultan, sebagai apalah namanya, paham aja lah kita. Kalau udah mereka ngatakan, Pak, Bapak kami angkat sebagai dewan pakar ya, nah, terserah kau lah. Paham, ngerti lah kita. Karena kalau kita ngotot juga, yang mau kita pertahankan nih apa? Ini bukan jabatan, ini bukan kekuasaan, ini adalah memakmurkan rumah Allah. Mereka masih perlu inovasi. Pendapat-pendapat kita didengarkan orang juga. Kalau dia baik, takkan dibuang orang emas. Kalau memang dia intan, di dalam kubangan pun akan diangkat orang. Tapi kalau dia pasir, di dalam kantong sultan pun akan dicampakkan ke tepi jalan. Bisa dibuat untuk update status. Allah. Baik, selanjutnya Pak Ustaz. Ini pertanyaannya, oh ini kalau ini bukan pertanyaan, ini curhat nih. Masih dikunci, kenapa? Ya, karena ada gembok jadi dikunci. Ini tanya sama pengurusnya aja ya Bu ya. Ini Ibu Dewi yang nanya nih. Masjid dikunci kenapa? Itu suruh nanya sama pengurus masjidnya saja. Di sekitar masjid kami, nah ini Assalamualaikum Ustaz, di sekitar masjid kami ada rumah kosong dan fasum yang dijadikan musola dadakan dikarenakan perbedaan pandangan. Oh lagi perbedaan. Sebagai pengurus kami sudah berusaha mengajak ihram dan tabayun tetapi belum berhasil. Apa yang harus kami lakukan? Jadi masjid ada rumah kosong dijadikan musola. Kita tinggal di negara hukum, ada IMB, izin mendirikan bangunan. Orang yang tidak taat hukum bisa dilaporkan. Atas dasar apa? Izin mendirikan musola dan masjid diatur oleh Kementerian Agama. Yang tidak hanya karena perbedaan bismillah sir dan jahar, hanya karena perbedaan doa selesai sholat ada atau tidak, hanya karena perbedaan Jumat azan 2 kali atau sekali, lalu kemudian sakit hati merajuk lalu buat musola lama-lama jadi masjid baru. Nah, ini tak betul, karena tidak sesimpel itu. Nanti takutnya kita menjadi masjid dirar, merusak persatuan umat. Jadi kita mesti tabayun, mesti klarifikasi, mesti jelaskan itu, mesti dilaporkan kepada. Banyak kasus di Indonesia ini. Yang terakhir terjadi di Lombok. Saya sendiri mendapatkan penjelasan itu di Lombok Timur, Lombok Timur, tentang orang-orang yang membuat masjid hanya karena
perbedaan pendapat dengan masyarakat umum. Nah, jadi kita mesti libatkan unsur forum komunikasi pimpinan daerah, Polres, Polda, Dandim, Danrem, karena kalau tidak nanti mereka tidak mungkin tidak mau tahu, karena ini terkait dengan keamanan masyarakat, ketentraman masyarakat. Ini bisa bergejolak Pak masyarakat gara-gara ini. Nah, ini perlu dijelaskan. Kalau tidak nanti dia akan menjadi bibit-bibit perpecahan di antara umat. Wallahu a'lam. Baik, ini pertanyaan terakhir Ustaz. Ini dari ibu-ibu, nanti kalau nggak dibacakan sewot nanti ibu-ibunya. Jadi setelah pertanyaan ini Ustaz akan closing statement. Setelah itu untuk materi dari Ustaz, sesi dari Ustaz berakhir. Jadi ini pertanyaannya dari Ibu Asia dari Bukit Tempayan, Batu Aji. Ini dia jauh dari sini, dari negara Batu Aji. Pertanyaannya, bolehkah memesan Gojek dari dalam masjid? Lalu bolehkah mengumumkan adanya posyandu lewat speaker masjid? Oh, ibu ini pengurus posyandu kayaknya, Bu Asia. Ya, itu pertanyaan terakhirnya Ustaz. Al-khuruju minal khilafi aula, keluar dari khilaf lebih utama. Tentang mengumumkan barang hilang, tentang mengumumkan orang mati, tentang mengumumkan besok anak-anak disuntik di posyandu, tentang mengumumkan dan lain sebagainya. Kalau dia memicu kontra, memicu khilaf, maka kaedahnya al-khuruj minal khilafi aula. Zaman dulu satu-satunya cara untuk mengumumkan ke masyarakat adalah dengan cara berkumpul di surau di masjid, dipukul gentong, dipukul tabuh, dipukul beduk, orang pendatang diumumkan, karena waktu itu belum ada mikrofon. Zaman sekarang mikrofon masjid bukan satu-satunya cara. Ada grup WhatsApp, ada Instagram, ada IG, sama IG sama Instagram, ada FB, ada Twitter. Maka manfaatkan alat komunikasi ini untuk tidak menimbulkan konflik. Boleh jadi sebetulnya konflik ini sudah ada di dalam, pemicunya belum ada. Orang yang sudah lama tak suka dengan kita, ketika kita buat itu, itulah menjadi pemicunya. Bisul itu sudah lama mau pecah, gara-gara itu menjadi pecah. Nah, jadi dalam kaedahnya al-muhafazah alal qadimis salih, yang lama-lama dijaga, wal akhdhu bil jadidil aslah, yang baru-baru termasuk sarana prasarana multimedia yang baru ini kita pakai, buktinya efektif. Hari ini tak ada orang tak punya handphone, tak ada orang tak punya IG, tak ada orang tak pakai medsos, diumumkan besok acara ini, posting, keluar dari khilaf, selamat. Allahu a'lam. Baik, yang Gojek tadi kan order makanan atau Gojek dari masjid. Cuman maksudnya order dari masjid? Itu Gojek itu dia sedang berada di dalam masjid, sedang dalam masjid ya. Lalu kemudian di WA-nya Gojek, kirimkan ayam goreng ya. Transaksi dalam masjid. La arbahallahu tijaratahu, kata Nabi ketika melihat ada orang jualan dalam masjid, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdagangannya. Jual beli dia di dalam masjid, melakukan transaksi dia di dalam masjid. Adapun orang memesan, habis selesai sholat, jangan pula khotib naik mimbar dia. Idza qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan kepada kawan di sebelahmu, diamlah. Wal imamu yaktubu yaumal jumu'ati, imam sedang khatib hari Jumat, faqad laghauta, maka sia-sia. Sudah selesai semuanya, dia masih berada di masjid, lalu kemudian dia pesan, kata la arbahallahu tijaratahu bukan makna haram. Buka dalam kitab Nailul Autar Subulus Salam Imam Syaukani. Kalau mau ambil pendapat yang boleh, tapi kalau saya menghindari. Untuk dalam masalah hukum saya ketat. Idza rawaina fil ahkami syaddatnahu, kalau kami meriwayatkan dalam masalah hukum kami ketat. Jadi lebih baik keluar dari khilaf. Setelah keluar dari masjid, barulah dia lebih baik. Tapi andai dia pesan dari dalam masjid, dia pakai pendapat yang membolehkan tadi, karena dia tidak akad secara zahir berdua, jual bakwan dia dalam masjid.
Ibu-ibu ya wirid Yasin sekaligus bawa salalawa, jualan dalam masjid. Ibu-ibu jual jilbab dalam masjid. Nah, ini tak betul. Adapun transaksi online maka ada dalil membolehkan. Tapi kalau dia mau keluar dari khilaf, setelah dia keluar, al-khuruju minal khilaf aula, keluar dari khilaf lebih utama. Wallahu a'lam. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir yang dijawab oleh Ustadz, dan sebagai penutup, sebagai closing statement, silakan Ustadz untuk para teman-teman, para pengurus masjid ini, jika oh iya siap, kata-kata, bukan kata-kata terakhir pula, closing statementnya, karena setelah ini ya kita akan bubar, tapi ada satu acara tadi penyerahan dari BSI Cenderamata untuk Ustadz. Sebagai penutup session kita pada sore hari ini di Akademi Manajemen Masjid Akbar 2021 Forsil PKM Kota Batam. Saya anggap ini kedatangan saya terakhir ke Batam, maka setiap jadwal saya mesti full, all out. Kajian tadi pagi, kajian sore siang, kajian nanti malam, kajian besok. Kita menganggap ini kesempatan terakhir kita hidup dan mengabdi untuk agama Allah sebagai pengurus masjid. Aku tak bisa bangun masjid karena aku tak bupati. Aku tak bisa bangun masjid karena aku tak kaya. Tapi aku memakmurkan masjid. Dalam masa kepengurusan ini, aku all out. Aku bertungkus lumus. Karena mungkin inilah satu-satunya ibadahku yang lain. Tahajud aku tak kuat, Quran aku tak khatam, berzikir aku tak khusyuk. Tapi dengan mengurus manajemen masjid nih, kita mesti berpikir seperti itu. Kalau tidak, maka sesungguhnya yang kita lakukan ini sia-sia. Kita berpikir bahwa sisa hidup besok pagi itu adalah bonus. Yang hari ini pasti, besok pagi tak ada jaminan. Iya kalau hidup kita lagi besok, iya kalau hidup kita lagi tahun depan, iya kalau ada kesempatan di pengurusan yang akan datang. Maka manfaatkanlah hari ini, manfaatlah kepengurusan ini, manfaatkanlah angkatan yang keempat ini. Mudah-mudahan kalau ada lagi di masa akan datang, itu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian closing statement. Allahu a'lam. Syukran jazakallah khair. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita beri aplaus untuk Ustadz terakhir ya Tat ya. Ini terakhir di Batam tahun 2021. Kita ketemu lagi di 2022. Baik. قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون